Saya mau kasih tahu, saudara. Kalau kamu menghadapi dunia yang makin keji, makin licik, kamu tidak berhikmat dalam menghadapi dunia. Kamu tidak lebih pintar, maka kalian semua akan jadi orang yang dibodoh. Sekarang saya mau nanya, medsos itu sekarang sudah ajaib, kayak punya naluri. Betul enggak? Frekuensinya itu tajam, ya toh? Bener enggak? Ya, seolah-olah kayaknya medsos itu punya mata, punya telinga, punya perasaan. Bisa ngerti perasaan hatimu. Betul apa enggak? Nah, sekarang saya tanya. Contoh aja. Kalau kamu memakai medsos itu untuk memaintain keilahian Tuhan dalam hidupmu, dengan kamu mencari misalnya rema Tuhan, renungan firman, maka medsos yang dibuat dunia ini, yang katanya dia bisa punya mata, punya telinga, dan seolah-olah merasakan, dia akan ngikuti alurmu apa enggak? Tiba-tiba yang muncul di IG-mu apa? Semua yang berkaitan dengan firman, rema Kristen. Betul enggak? Tapi kenapa kamu bisa dibodohi medsos? Artinya apa? Yang kamu lihat apa? Ada sebuah tindakan yang menyebabkan akibat. Dan tindakan itu tidak akan pernah menghasilkan akibat kalau tidak dimulai dari seseorang yang mengambil tindakan. Betul? Itu tidak akan menghampirimu kalau engkau tidak nyalain tombolnya di awal. On nih yang urusan ini. Benar apa enggak? Jadi saya mau katakan, kalau engkau enggak mau dibodohi oleh segala sesuatu yang kau tahu itu bisa membuat kedaginganmu makin kuat dan keilahianmu makin merosot, tidak ada jalan lain. Kamu bisa. Dengan cara apa? Kamu yang nekan tombolnya off, tetot, berhenti. Jadi kuncinya itu bukan di IG, TikTok, dan sembarang kalir. Tapi kuncinya adalah bagaimana engkau mengatasi semuanya itu. Semua yang ada di dunia ini. Saya tidak ngomong jelek ya. Tapi semua yang ada di dunia ini dibuat sedemikian rupa. Bisa menghasilkan untuk pertumbuhanmu. Membuat engkau keilahianmu makin kuat. Atau tidak tergantung kepada penggunanya. Amin. Saya bukan orang yang nggak mau teknologi. Teknologi akan terus maju. Tapi kalian harus lebih cerdas. Jangan menjadi korban teknologi. Harusnya teknologi itu menjadi alat yang bisa kau pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan malah teknologi menjadikan kamu umpan dan korban. Bukan enggak boleh ya. Boleh. Tapi kamu harus lihat. Yang namanya bisa kau pakai hanya sekedar untuk menghibur. Jangan sampai menjadi kebutuhan jiwa. Ada orang yang terhibur kalau makan enak. Terus sampai akhirnya jadinya kecanduan. Kalau nggak makan enak, nggak lego. Sampai belani gaji berapa, habis 90% untuk cari makan enak. Itu menurut saya dibodohi oleh kesukaannya. Diperbudak oleh kesukaannya. Itu orang yang diperbudak. Coba renungkan dalam diri kalian masing-masing. Berapa banyak kamu yang rela berdiri, mati-matian, membunuh apapun yang bisa mencuri atau membuat keilahian Tuhan tidak bertumbuh. Oh hati mau, Mam. Oh hati mau, Ai. Tapi nggak bisa. Dia nggak bisa. Kalau kamu bilang nggak bisa, berarti kamu lebih bodoh daripada semua teknologi. Padahal kamu diberikan akal budi. Dan kamu punya roh Tuhan di dalammu. Yang nggak bisa itu karena kedaginganmu. Karena itikadmu. Yang tidak sungguh-sungguh membunuh apapun yang menjadi penghambat. Saya nggak bilang semua sampah ya. Karena di zaman sekarang ini, digital ini, kita juga butuh yang namanya praktis, efisien, efektif, cepat. Betul. Tapi sekali lagi saya kasih tahu. Jangan jadikan yang sekunder itu jadi primer. Amin. Jangan jadikan yang selingan jadi kebutuhan. Amin. Mari, ingini yang sehat. Ingini yang bergizi. Dan dia sediakan itu dengan segala macam cara. Amin.